Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di ruang Google Meet kita pada hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan koneksinya tentunya lancar sehingga acara bisa berjalan dengan nyaman. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang topik yang menarik, yaitu apa itu retorika. Topik ini penting bagi khususnya buat teman-teman semua yang berasal dari jurusan komunikasi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya Amalia Masyito sebagai moderator memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita adalah Kak Anggun Pratama Putri yang kerap dipanggil Kak Anggun. Saat ini beliau merupakan seorang motivator muda yang aktif dalam kegiatan pengembangan diri dan public speaking. Beliau Beliau memiliki fokus pada peningkatan kepercayaan diri, penguatan pola pikir positif, dan pemberdayaan generasi muda untuk berani tampil serta mengoptimalkan potensi diri. Dengan gaya penyampaian yang komunikatif dan inspiratif, beliau telah membimbing banyak peserta untuk lebih percaya diri berbicara di depan umum dan menghadapi tantangan pribadi. Dengan pengalamannya, keanggun yang sangat luas, insya Allah pemateri pada kali ini bakal insightful dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilakan Kak Anggun untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Anggun, dipersilakan. Baik, teman-teman semua, selamat siang. Selamat siang. Senang sekali hari ini saya bisa hadir di sini untuk membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua, yaitu the art of speaking. Khususnya kita akan membahas mengenai apa itu retorika. Nah, jadi teman-teman, mungkin beberapa dari kita nih berpikir bahwa retorika itu hanya berbicara profesional atau politisi. Padahal sebenarnya setiap hari kita memakai retorika. Bahkan saat meminta izin keluar kelas pun, saat menjelaskan tugas, dan saat membujuk teman, kita sudah menggunakan retorika. Nah, untuk itu kita lanjut mengenai pembahasan yang pertama. Oke, boleh di next. Nah, yang pertama, jadi apa sih itu retorika? Nah, teman-teman bisa dilihat di PowerPoint-nya. Saya akan menjelaskan. Jadi, retorika itu adalah seni menyampaikan pesan secara efektif dan persuasif. Jadi, intinya bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana nih kita mengatakannya. Contohnya begini, kalau kita ingin meminjam buku dari teman, pasti kita bakal bilang, pinjem dong bukunya. Tapi kalau kita menggunakan retorika, kita akan bilang, boleh nggak aku akan pinjem buku kamu? Besok, soalnya aku ada tugas nih gitu. Nah, kalimatnya jadi lebih sopan, lebih meyakinkan, dan ada peluang berhasil juga lebih besar. Nah, itu teman-teman contoh kita beretorika secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pengertian dasar dari retorika itu sendiri. Jadi kata retorika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu apa sih? Retor atau bisa disebut sebagai orator ataupun guru. Nah, dalam bahasa Arab, retorika itu disebut sebagai khutbah atau muhadoroh. Nah, sedangkan di Indonesia kerap disapa sebagai pidato. Nah, jadi Sejak zaman dulu, retorika itu sudah dianggap sebagai keahlian penting, bahkan sampai diajarkan secara khusus kepada calon pemimpin, karena kemampuan berbicara selalu menjadi bagian penting dari kepemimpinan. Boleh di next, Kak? Untuk selanjutnya yaitu pendapat dari Aristoteles dan retorika. Mengenai retorika. Jadi, Aristoteles itu merupakan bapak dari ilmu retorika. Menyebutkan ada tiga unsur utama nih, teman-teman. Yang pertama ada ethos, kemudian yang kedua ada pathos, dan yang ketiga ada logos. Di mana ethos itu adalah kredibilitas pembicara. Nah, ini tuh tentang bagaimana orang tuh bisa percaya nih sama kita. Contohnya, kalau ada dokter yang menjelaskan tentang kesehatan, tentang obat antibiotik, kita otomatis langsung percaya kan? Tapi beda lagi kalau misalkan tukang kuli bangunan menjelaskan tentang obat antibiotik, pasti kita juga sedikit ragu karena apa? Karena bukan pada bidangnya. Nah, jadi disitulah fungsi etos sebagai kredibilitas untuk pembicara. Kemudian,
Yang kedua itu ada pathos. Nah, jadi pathos itu adalah emosi audiens, di mana pathos ini menyentuh sisi perasaan audiens. Misalnya nih, saat guru menceritakan perjuangan seseorang belajar hingga sukses, kita itu ikut terbawa suasana. Nah, ini contoh dari pathos itu bekerja. Contohnya, kita mendengar dosen ini bercerita tentang perjuangan seseorang itu bisa berhasil kerja di luar negeri dengan gaji yang mahal, tapi dengan gaji yang lumayan ya gitu. Tapi perjuangan si orang yang diceritakan oleh dosen itu tuh cukup sangat berkesan gitu buat kita. Nah, otomatis kita juga jadi terbawa suasana, terus juga terharu kan. Nah, seperti itulah cara pathos bekerja. Kemudian yang ketiga itu ada logos. Nah, logos itu adalah logika dan argumentasi. Di mana logos ini tuh tentang alasan yang masuk akal, teman-teman. Nah, kalau kita belajar sedikit setiap hari, kita nggak akan kewalahan saat ujian. Nah, itu termasuk logos contohnya. Karena didukung oleh logika. Kalau kita nggak minum obat saat sakit, otomatis kita akan makin sakit. Nah, itu disebut sebagai logos. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya, next Kak. Nah, kemudian di sini pandangan Ribeki mengenai yang tiga tadi itu ada etos, pathos, dan logos. Jadi Ribaki ini mempertegas bahwa retorika itu bukan hanya sekedar menyampaikan info, tetapi retorika itu adalah bagaimana kata-kata bisa menyentuh emosi sekaligus masuk akal. Nah, sehingga orang bisa terhubung dan mau mengikuti maksud dari tujuan apa yang kita bicarakan. Nah, contohnya nih, saat kita menenangkan teman yang lagi panik, kita bisa pakai patos itu gitu. Misalkan, tenang ya, aku di sini kok. Nah, patos kan tadi mengenai perasaan. Nah, ketika ada teman panik, kita bisa tuh menggunakan trik itu, menggunakan patos. Tenang ya, aku ada di sini kok. Nah, terus ada logosnya. Masalahnya bisa diatasi, ini loh langkahnya. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi, ketika kita berretorika itu, ketiga unsur tadi itu harus dipakai. Kemudian, retorika menurut Henricus. Jadi, Henry ini tuh bilang bahwa retorika itu berawal dari berbicara yang punya tujuan. Jadi kalau kita berbicara sambil menawarkan sesuatu, itu retorika. Nah, contohnya nih, kita memberi arahan ke teman sekelompok. Ayo dong yuk kerjain tugas kelompoknya gitu. Kenapa dia menyuruh kita untuk mengerjakan tugas kelompok? Agar apa? Agar mencapai tujuan. Tujuannya apa? Agar selesai dan mendapatkan nilai. Jadi gitu. Jadi menurut Henrikus tuh bahwa retorika mah eh, adalah berbicara untuk menawarkan sesuatu gitu. Jadi berbicara yang punya tujuan. Jadi semuanya itu memakai retorika karena kita sedang menyampaikan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, boleh di next Kak slide-nya. Kemudian, retorika menurut beberapa tokoh. Jadi, yang pertama itu menurut John ya. John itu mengatakan bahwa retorika itu menyesuaikan ide dengan audiens. Nah, misal nih, gimana sih caranya menyesuaikan ide dengan audiens? Contohnya kayak gini, teman-teman. Ketika kita menjelaskan hal yang sama pada guru dan teman, itu pasti gaya berbicara kita akan beda kan sama ketika kita berbicara dengan guru itu. Kalau misalkan kita berbicara sama teman, pasti nada kita tuh santai, terus juga menggunakan bahasa yang lebih santai juga gue lo. Sementara kalau ke guru ataupun ke dosen, kita menggunakan bahasa yang lebih lebih sopan. Jadi di situ menurut John adalah retorika itu menyesuaikan ide dengan audiens. Kemudian menurut Brooks and Warren, jadi yang kedua itu bisa dilihat teman-teman bahwa retorika itu adalah seni menggunakan bahasa yang efektif. Contohnya misal, iklan di TV itu kalimatnya sederhana, tapi tuh ngena banget nih. Contohnya ya kayak cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Nah, itu kan singkat ya, tapi tuh bermakna banget gitu. Jadi di situ tuh iklan itu menyuruh kita untuk menjaga usus. Nah, seperti itu. Kalau misalkan pendapat Brooks and Warren itu mengungkapkan bahwa retorika itu seni menggunakan bahasa secara efektif. Nah, kemudian menurut George F. Kennedy, di mana beliau berkata bahwa retorika itu adalah energi dari pikiran dan emosi yang disampaikan lewat bahasa. Contohnya, saat seseorang berpidato dengan penuh semangat, sampai audiens itu terbawa suasana, nah itulah adalah energi retorika. Misal, saya menyampaikannya dengan
dengan males, dengan sedih, dengan taruh wajah sedih dan membosankan, otomatis mengaruh juga ya kepada teman-teman bahwa pesan tersebut gak akan disampaikan secara efektif gitu. Kalau misalkan si pematerinya juga gak membawa suasana dalam menyampaikan materi tersebut. Kemudian boleh diingat Kak. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai retorika sebagai the art of speaking. Nah, kenapa sih retorika itu dibilang sebagai the art of speaking? Nah, jadi retorika itu bisa disebut sebagai seni berbicara karena bukan cuma berbicara yang lancar, tapi berbicara yang jelas, singkat, dan padat serta berkesan, teman-teman. Nah, contoh sederhana nih, pembicara yang baik bisa menjelaskan hal rumit mudah dipahami. Contoh misal, kayak ada dosen nih, beliau menjelaskan mengenai teori dan teori itu tuh susah banget nih dimasukin sama kita ke pikiran kita. Nah, tapi ketika beliau tuh menjelaskannya dengan bahasa yang mudah, maka disitulah retorika berjalan, di mana beliau menjelaskan dengan mudah dan di kita pun mudah dipahami. Padahal kenyataannya teori itu sangat susah untuk dipahami. Jadi seperti itu teman-teman. Next Kak. Nah, di sini selanjutnya ada perkembangan retorika modern. Nah, jadi dulu itu retorika itu hanya berfokus kepada teknik pidato. Contoh seperti intonasi, gestur, cara berdiri. Tapi sekarang itu retorika itu terus berkembang pesat. Contohnya ya, ada retorika teks kayak esai, artikel, mungkin yang artikel yang sekarang teman-teman sedang buat gitu ya. Kemudian ada retorika visual, di mana itu mencakup iklan, desain, dan feed Instagram. Nah, kemudian selanjutnya ada retorika digital. Retorika digital itu contohnya seperti caption, konten TikTok, ataupun podcast. Nah, jadi teman-teman, retorika itu ada di mana-mana ya, termasuk di timeline kita sehari-hari. Kemudian ada retorika dan ilmu komunikasi. Nah, kenapa sih ada retorika dan ilmu komunikasi? Nah, retorika itu masuk ke ilmu komunikasi karena semua komunikasi memakai simbol seperti bahasa, gambar, maupun tulisan. Nah, misalnya nih, tanda hati di kolom chat itu bisa punya makna yang beda-beda loh, teman-teman, tergantung konteksnya gitu ya. Itulah retorika dalam bentuk simbol. Kadang kan kayak simbol love-love di WA itu belum tentu itu tuh suka sama orang itu ya kan. Nah, kemudian ada hakikat retorika itu sendiri ya. Jadi hakikat retorika itu adalah penggunaan simbol terutama bahasa untuk mempengaruhi manusia. Jadi apa yang kita keluarkan, gerak tubuh ataupun simbol-simbol itu mempengaruhi manusia. Nah, itu disebut retorika gitu, teman-teman. Oke, boleh di next, Kak. Nah, selanjutnya ada tujuan dari retorika. Nah, tujuan retorika tuh sebenarnya cuma dua sih, teman-teman. Yang pertama itu agar pesan kita dipahami, yang kedua itu agar pesan kita mempengaruhi. Nah, jadi gini, kalau misalkan pesan kita dapat dipahami, jadi orang tuh ngerti apa yang kita bicarakan gitu, apa yang kita maksud tuh seperti ini loh gitu. Nah, sementara kalau agar pesan kita mempengaruhi itu, audiens itu mengikuti, menerima, dan mempertimbangkan pesan kita. Kalau misalkan setelah kita bicara tiba-tiba dia jadi semangat belajar, semangat untuk melakukan sesuatu, nah tandanya apa yang kita sampaikan itu terpengaruhi untuk dia gitu. Dan itu pun akan menjadikan komunikasi kita menjadi lebih efektif dan berhasil. Kemudian sebelum saya membacakan kesimpulan nih teman-teman, apakah sejauh ini ada pertanyaan mengenai materi tadi? Eh, saya mau izin bertanya Kak Anggun. Boleh, boleh, gimana? Oke, sebentar. Jadi pertanyaannya, mengapa seseorang yang sangat pintar atau memiliki banyak pengetahuan tetap bisa gagal meyakinkan audiens jika tidak menggunakan etos, patos, dan logo secara seimbang? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja ya. Nah, jadi gini ya, kenapa sih orang pinter itu tetap bisa gagal nih ya dalam apa ya dalam menyampaikan suatu ide dan gagasan gitu ya? Padahal dia pinter punya banyak pengetahuan. Nah, jadi gini, karena pengetahuan saja itu tidak cukup untuk membuat audiens itu percaya atau tertarik. Nah, tanpa etos, misal kita rincikan ya, tanpa etos,
audiens itu ragu apakah pembicara tuh layak dipercaya atau enggak gitu. Nah, terus tanpa patos gimana sih audiens itu tidak merasa terhubung secara emosional sehingga pesan itu terasa datar. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan si orang pintar tadi berbicara tanpa logos, maka pesan pun tidak punya dasar logis sehingga sulit dipahami. Kadang kalau misalkan orang pintar nih ya berbicara tuh kayak udah pakainya pakai data, terus bahasanya juga bahasa-bahasa yang lumayan sulit dipahami. Nah, dari situ pesan itu nggak akan efektif. Karena apa? Karena ya tidak mudah dipahami oleh audiens. Seperti itu, Kak. Jadi ketiganya itu membuat komunikasi menjadi kredibel, menyentuh dan masuk akal. Terjawab? Apakah terjawab, Kak? Sangat terjawab, terima kasih banyak. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, saya ingin bertanya, Kak, apakah ada bahaya sebuah pesan yang hanya mengandalkan patos atau emosi tanpa adanya logos, logika, dan etos kredibilitas? Nah, izin menjawab ya dari Kak Alfi ya. Oke, jadi gini Kak. Kalau misalkan hanya kita menyampaikan pesan ya, cuma mengandalkan emosi gitu kan, patos kan emosi ya. Nah, maka audiens itu hanya bisa terpengaruh tuh secara sesaat, tetapi tidak mendapatkan kebenaran atau kejelasan informasi. Jadi dia tuh cuma kayak terprovokasi aja gitu. Karena ketika si pembicaranya menyampaikan dengan emosi, dengan penuh rasa gitu, ya udah dia cuma ke bawah-bawah aja. Contoh kayak demo nih ya, ada provokator. Nah, tiba-tiba orang itu langsung ikut ingin demo juga. Nah, itu tuh cuma berarti itu sama aja pesannya hanya menggunakan patos. Jadi orang itu nggak tahu maksud dan tujuan dari demo itu apa, cuma sekedar ikut-ikutan seperti itu. Jadi kalau tanpa logos, pesan itu mudah menyesatkan karena tidak didukung fakta dan alasan yang kuat. Sementara kalau tanpa etos pun pembicara itu tidak bisa bisa dianggap manipulatif atau tidak jujur seperti itu, Kak. Jadi akibatnya pesan emosional seperti itu bisa memicu kepanikan, terus juga kesalahpahaman, atau bahkan memanipulasi audiens tanpa dasar yang benar. Mungkin terjawab, Kak? Baik, terima kasih kepada Kak Anggun untuk pertanyaannya sangat-sangat terjawab. Oke, mungkin cukup sekian ya pertanyaannya. Boleh kita langsung ke kesimpulan? Boleh Kak Anggun. Jadi teman-teman, retorika itu adalah seni mengatur cara kita berbicara supaya pesan kita itu terlihat jelas, menarik, dan efektif. Dengan menggabungkan tiga tadi, etos, patos, dan logos, kita bisa menyampaikan ide yang kuat serta mampu mempengaruhi audiens. Jadi teman-teman, terima kasih banyak ya atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa membuat kita lebih percaya diri dalam berbicara di depan orang lain. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah materi yang telah disampaikan oleh Kak Anggun benar-benar menambah wawasan dan memberikan insight baru buat kita semuanya. Meskipun berlangsung secara daring, acara hari ini tetap berjalan interaktif dan sangat menyenangkan. Terima kasih banyak kepada Kak Anggun yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.